Novel fiksi sastra bela diri Pagoda Emas Pancer berlanjut lagi di part yang ke-608. Kali ini berjudul Semut Api Dewa Tujuh Warna. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Pagoda Emas Pancer 608. Novel sastra bela diri dan kultivasi berlanjut. Aku tahu, pendatang baru yang lulus ke-7 tahap ujian sekte dalam. Aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Mata indah Xiao Yuyan berbinar saat ia menatap Xiao Nunu dengan sedikit terkejut. Ia melanjutkan, kau luar biasa. Saat pertama kali aku mengikuti ujian sekte dalam, aku hanya berhasil melewati 4 tahap. Xiao Nunu tersenyum tipis, kakak senior Xiao, kau terlalu baik. Aku hanya beruntung. Xiao Yuyan menggelengkan kepalanya, seberuntung apapun dirimu, kau takkan bisa melewati 7 tahap. Kau benar-benar berbakat. Di sampingnya, Zuoxi merasa benar-benar tak dibutuhkan. Benar-benar tak dibutuhkan. Ia menyesalinya sekarang. Kenapa ia repot-repot melakukan semua ini? Ia telah menjadi anggota sekte dalam selama bertahun-tahun, dan Xiao Yuyan bahkan tak tahu keberadaannya. Xiao Nunu baru berada di sana selama lebih dari 6 bulan. Namun ia mengingatnya dengan sangat jelas. Mereka bahkan belum pernah bertemu. Untuk apa kekaguman yang tak terjelaskan ini? Zuoxi sangat terluka. Melihat ekspresi Zuoxi, Xiao Nunu merasa sedikit malu. Sejujurnya, ia tidak menyangka hal ini. Xiao Yuyan bertanya, ngomong-ngomong, adik muda Xiao, apa yang kau inginkan dariku? Xiao Nunu menjawab tanpa ragu, baiklah, adik senior Xiao, aku ingin bertanya apakah kau punya beberapa herbal ini, bunga ulat sutra salju 1000 tahun, daun roh kayu besi, dan rumput api iblis Yin Han. Kalau begitu, aku ingin menukarnya. Xiao Yuyan tanpa sadar bertanya, apakah kau mengambil prototipe pil penciptaan Xuan Yuan dari pavilion harta karun ilahi? Harus diakui bahwa, Xiao Yuyan memang seorang alkemis yang luar biasa. Berdasarkan kata-kata Xiao Nunu saja, ia menyimpulkan bahwa ia telah mengambil pil penciptaan Xuan Yuan yang belum selesai. Xiao Nunu tidak menyangkalnya dan mengangguk, ya, aku ingin menyelesaikan prototipenya. Tetua Huakong memberitahuku kau punya sisa bahan dan resepnya. Xiao Yuyan mengangguk, aku punya herbal ini. Mata Xiao Nunu berbinar. Mendengarnya sepertinya ia telah menemukan orang yang tepat. Kakak Xiao, bisakah kau memberiku sedikit? Aku akan menukarnya, tanya Xiao Nunu. Xiao Yuyan tampak sedikit malu. Ia mengerucutkan bibir merahnya, sedikit mengernyitkan alis, dan tampak ragu-ragu. Xiao Nunu bertanya, kakak Xiao, ada apa? Xiao Yuyan mengangguk, menatap Xiao Nunu dengan mata terbelalak dan berair. Kurasa, kau akan menyia-nyiakan semua ramuanku ini. Xiao Yuyan melanjutkan, dan aku juga berpikir kau akan menyia-nyiakan prototipe pil penciptaan Xuan Yuan. Gadis ini begitu blak-blakan. Ia mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Jelas ia meremehkan kemampuan alkimianya. Zuoxi, yang berdiri di sampingnya, tertawa terbahak-bahak, hahaha. Saat itu, Zuoxi merasa telah memenangkan permainan. Sepertinya Xiao Yuyan tidak terlalu mengagumi Xiao Nunu. Melihat ekspresi Zuoxi yang penuh kesombongan, Xiao Nunu terdiam. Ia berkata kepada Xiao Yuyan, kakak Xiao, aku sudah memikirkan konsekuensinya. Kalaupun gagal, aku akan menerimanya. Xiao Yuyan menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, membuang-buang ramuan itu memalukan. Xiao Nunu kembali terdiam. Zuoxi bahkan lebih gembira. Ia hampir ingin bertepuk tangan. Namun sedetik kemudian, Xiao Yuyan berkata, bagaimana kalau aku membantumu menyempurnakan pil penciptaan Xuan Yuan itu? Tingkat keberhasilanku seharusnya lebih tinggi darimu. Tanda tanya. Saat kata-kata ini terucap, senyum Zuoxi membeku. Xiao Yuyan benar-benar akan membantu Xiao Nunu menyempurnakan pil penciptaan Xuan Yuan itu sendiri. Apa ia tidak salah dengar? Bukan hanya Zuoxi yang terkejut, tetapi Xiao Nunu juga tercengang. Ia menatap Xiao Yuyan dengan bingung. Kakak Xiao, apa kau serius? Xiao Yuyan mengangguk. Ya, prototipe pil penciptaan Xuan Yuan itu juga dibuat oleh guruku beberapa waktu lalu. Selama proses itu, beliau mendapat pencerahan dan tiba-tiba mengasingkan diri. Saat itu, kemampuan alkimiaku belum cukup baik, jadi aku tidak berani mencoba menyempurnakannya. Sekarang, aku yakin bisa menyempurnakannya menjadi produk jadi. Kali ini, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakannya untuk guruku.
Setelah itu, Xiao Yuyan mengulurkan tangannya kepada Xiao Nunu dan berkata, berikan pilnya padaku. Aku akan membantumu menyempurnakannya segera setelah aku punya waktu. Jika ia harus menyempurnakan pil penciptaan Xuan Yuan dari awal, Xiao Yuyan tidak akan berani mencobanya. Itu akan terlalu sulit. Namun, Xiao Nunu memegang produk setengah jadi, membuatnya jauh lebih mudah. Tanda tanya, Xiao Yuyan masih sangat percaya diri. Xiao Nunu tidak ragu-ragu. Ia mengeluarkan kotak kayu berisi pil penciptaan Xuan Yuan. Namun, ia tidak langsung menyerahkannya kepada Xiao Yuyan. Ia malah bertanya, kakak senior Xiao, aku akan membayarmu. Xiao Yuyan tersenyum, tentu saja. Aku tidak bisa bekerja tanpa bayaran. Xiao Nunu juga tersenyum, jadi, apa yang diinginkan kakak senior Xiao? Xiao Yuyan berkata, aku belum memutuskan. Akan kuberitahu setelah aku selesai menyempurnakannya. Jika berhasil, aku akan meminta bayaranmu. Jika gagal, jangan salahkan aku. Xiao Nunu menjawab, kakak senior Xiao, aku sangat berterima kasih atas kesediaanmu untuk membantuku, jadi bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Bahkan jika aku gagal, aku tidak akan mengeluh. Bagaimanapun, peluang keberhasilan Xiao Yuyan jelas lebih tinggi daripada Xiao Nunu. Lagi pula, ketika Xiao Nunu meracik pil dulu, ia memiliki dewa alkimia bermata hijau di sisinya untuk membimbingnya. Tampaknya, tingkat keberhasilan Xiao Nunu akan turun setidaknya 30% hingga 40%. Meskipun permaisuri misterius itu juga bisa meracik pil sekarang, Xiao Yuyan bersedia membantu, jadi mengapa tidak? Xiao Nunu segera menyerahkan kotak pil itu dengan kedua tangannya. Xiao Yuyan menerimanya, kalau begitu aku akan memberitahumu setelah selesai. Xiao Nunu menjawab dengan penuh terima kasih, kakak senior Xiao. Xiao Yuyan segera melambaikan tangannya, selamat tinggal. Kemudian, dia berbalik ke Zuoxi dan berkata, selamat tinggal juga untuk kakak senior dari Yufeng Divine Mansion ini. Aku, Zuoxi mengepalkan tangannya, tak bisa berkata-kata, tetapi hanya bisa berkata, selamat tinggal. Kemudian, Xiao Yuyan kembali ke paviliun alkimia. Xiao Nunu dan Zuoxi juga pergi. Di dalam paviliun alkimia, seorang murid perempuan dari sekte dalam sekte ilahi Xuan Xiao berkata, Yuyan, tidak bisakah kau berbaik hati? Ada begitu banyak pil yang perlu dimurnikan akhir-akhir ini. Bagaimana kau bisa meluangkan waktu untuk membantu orang lain memurnikan pil? Alkemis lain juga menimpali, benar, bagaimana kau bisa begitu mudah diajak bicara? Xiao Yuyan tersenyum tipis, tidak masalah. Kita semua dari sekte yang sama. Ini hanya bantuan kecil. Lagi pula, adik muda Xiao ini adalah iblis super yang berhasil menembus 7 tingkat penilaian sekte dalam sekali jalan. Siapa tahu, mungkin ada beberapa tempat di masa depan di mana kita membutuhkan bantuannya. Murid perempuan itu berkata, lihat baik-baik, kata mereka dengan nada meremehkan, dia baru berada di alam dewa kekosongan menengah saat ini. Butuh waktu lama baginya untuk naik level. Xiao Yuyan berkata, tapi aku benar-benar khawatir dia akan menyia-nyiakan bahan-bahan dan ramuan ini. Ramuan ini sangat berharga. Lagi pula, Tetua Huakong yang memperkenalkannya ke sini. Tetua Huakong memiliki hubungan baik dengan guruku. Anggap saja ini sebagai bantuan untuk Tetua Huakong. Pihak lain menjawab, jangan khawatirkan dia. Dia tetap harus membayar. Membuang-buang uang adalah urusannya sendiri. Xiao Yuyan tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dia orang yang baik, meskipun kebaikan tidak selalu mendatangkan pahala di dunia ini, karena dia telah berjanji pada Xiao Nunu, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya meracik ramuan itu. Di tempat lain, dalam perjalanan pulang, Zuoxi menatap Xiao Nunu dengan tatapan aneh. Apakah kau reinkarnasi dari sucubus laki-laki? Zuoxi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Xiao Nunu tampak bingung, omong kosong apa yang kau bicarakan? Zuoxi merentangkan tangannya, aku tidak mengerti. Zuoxi melanjutkan, aku begitu mengesankan dan agung, tapi suster junior Xiao Yuyan memperlakukanku seperti orang asing. Dan kau, hari ini, di pertemuan pertama kita, dia menawarkan bantuan untuk meracik ramuan. Bagaimana mungkin? Xiao Nunu menjawab, aku tidak menyangka suster senior Xiao Yuyan begitu mudah diajak bicara. Zuoxi menggelengkan kepala dan mendesah, semakin marah. Kemudian, Xiao Nunu bertanya, ngomong-ngomong, berapa banyak kekuatan di Yingzhou yang bisa menandingi 4 sekte besar di Yunzhou? Xiao Nunu sudah tiba di Kekaisaran Tianlan,
tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di Yingzhou. Setidaknya dia tahu bahwa Yunzhou memiliki 4 faksi papan atas, Sekte Xuanxiao Divine, Istana Lihuo, Sekte Wanhua, dan Istana Yufeng Divine. Mendengar hal ini, ekspresi Zuoxi menjadi lebih serius. Ia menjawab dengan serius, kekuatan Yingzhou secara keseluruhan mirip dengan Yunzhou kita, tetapi situasinya berbeda. Otoritas tertinggi mereka adalah penguasa negara. Xiao Nunu sedikit terkejut. Penguasa negara. Zuoxi mengangguk. Ya, seorang penguasa negara. Ia mengendalikan semua kekuatan, besar maupun kecil, di Yingzhou. Kekuasaan di Yingzhou relatif terkonsentrasi, sementara di Yunzhou, lebih terdesentralisasi. Xiao Nunu tiba-tiba mengerti. Jadi itu sebabnya. Zuoxi melanjutkan, di wilayah ilahi timur ini, perang sering terjadi antara negara-negara besar untuk memperebutkan sumber daya. Ini bukan pertama kalinya Yingzhou dan Yunzhou berselisih. Setelah kau tinggal di sini beberapa lama, kau akan terbiasa. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu kembali ke kediamannya. Zuoxi mengajak Xiao Nunu berjalan-jalan, tetapi ia menolak. Situasi di Kekaisaran Tianlan saat ini sedang tegang. Meskipun 4 sekte besar telah mengirim banyak ahli, seluruh ibu kota kekaisaran berada dalam siaga tinggi. Xiao Nunu lebih suka berdiam di kamarnya untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Di dalam kamar, Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di atas panggung latihan. Persaingan di tanah suci Taichu sama kejamnya, gumam Xiao Nunu dalam hati. Pada saat ini, permaisuri misterius di Menara Emas Pancer berkata, di mana-mana sama saja. Xiao Nunu tentu saja memahami kebenaran ini. Lagi pula, ia telah melihat terlalu banyak hal seperti itu dan menemui terlalu banyak hal seperti itu di sepanjang jalan. Ngomong-ngomong, senior, siapa namamu? Tanya Xiao Nunu. Sampai sekarang, Xiao Nunu masih belum tahu nama pihak lain. Pihak lain menjawab, kau sudah bertanya sebelumnya. Xiao Nunu berkata, tapi kau tidak pernah mengatakannya. Dia tidak menjawab. Xiao Nunu tidak peduli, ia mengeluarkan buku panduan tinju-tinju kejut. Baiklah. Aku tidak akan bertanya lagi di masa depan. Permaisuri misterius itu terdiam beberapa saat, dan berkata, kau boleh memanggilku Dewi Pembunuh. Kau boleh memanggilku Dewi Pembunuh. Dewi Pembunuh. Hati Xiao Nunu bergetar hanya dengan menyebut 4 kata ini. Gelar ini sekaligus menanamkan rasa takut dan aura suci. Membunuh itu jahat dan dingin. Dewi itu suci dan hikmat. Pada titik ini, Xiao Nunu tahu nama 9 permaisuri dan Ratu Iblis di dalam pagoda emas pancer. Dan interaksi mereka dengan mereka. Beberapa hari kemudian, di dalam istana Kekaisaran Tianlan, di dalam istana emas yang megah, beberapa tetua dari Sekte Ilahi Xuanxiao, Istana Lihuo, dan Sekte Wanhua berkumpul. Guang He memimpin Sekte Ilahi Xuanxiao, dengan Sun Yuan di sampingnya. Selain para tetua dari 3 sekte utama, ada juga seorang pria parubaya yang gagah di dalam istana. Ia mengenakan jubah kekaisaran hitam bermotif naga. Ia adalah Kaisar Kekaisaran Tianlan, Qiyu. Qiyu, berusia sekitar 40 tahun, memiliki alis tebal, mata besar, dan janggut lebat, memancarkan keagungan seorang raja. Apakah tetua Dongfang dari Jade Maple Divine Mansion belum datang? Tanya seorang tetua dari Istana Lihuo. Tetua ini, seorang wanita bernama Shen Qing, memiliki sikap dingin dan acuh tak acuh. Seorang tetua dari Sekte Wanhua juga berkomentar, dia satu-satunya yang tersisa. Dialah yang memanggil kita ke sini, tapi dia belum datang. Tetua Sekte Wanhua adalah seorang pria tua jangkung dan kurus dengan sikap yang agak tegas. Namanya Wantong. Sun Yuan, Guang He dari Sekte Xuanxiao, tetap diam. Qiyu, Kaisar Kekaisaran Tianlan, bertanya, haruskah saya mengirim seseorang untuk memanggil tetua Dongfang? Meskipun Qiyu adalah penguasa suatu negara, di Yunzhou, 4 sekte utama adalah yang paling kuat, sebuah kekuatan yang sulit disaingi oleh Kekaisaran Tianlan. Oleh karena itu, Qiyu tetap bersikap relatif sopan di hadapan ke-4 sekte utama tersebut. Guang He menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu merepotkan yang mulia. Tetua Dongfang sangat malas dan tidak punya rasa waktu. Tetua Sekte Wanhua, Wantong, berkata, kurasa dia sengaja melakukan ini, selalu membuat kita menunggu di sini. Tepat saat kata-kata ini terucap, tawa menggema dari luar aula. Tetua Wantong telah berbuat salah padaku kali ini.
Aku terlambat karena ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Wow, tiba-tiba, udara dingin dan hikmat menyerbu dari luar aula. Saat kabut dan debu mengepul, seorang pria parubaya yang anggun dengan aura ilmiah muncul di hadapan kerumunan. Dia tak lain adalah Dong Fang Yan, tetua dari Istana Ilahi Yufeng. Beberapa orang saling memandang dengan jijik. Tetua Istana Lihuo, Sen King, berkata, "Katakan padaku, kebohongan apa yang akan kau katakan?" Dong Fang Yan tersenyum dan berkata, "Tetua Sen King, sepertinya kau punya prasangka buruk terhadapku." Sen King mensibir, "Bukan prasangka buruk, tapi pendapat yang kuat." Tetua Sekte Wan Hua, Wan Tong, melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, baiklah, Dong Fang Yan, apa yang membawamu ke sini?" Dong Fang Yan menjawab, "Tentu saja itu sesuatu yang penting. Saya baru saja menerima informasi penting." Wan Tong bertanya, "Informasi penting apa?" Dong Fang Yan berkata, "Kali ini, invasi Yingzhu ke Yunzhu kita bukan hanya untuk merebut wilayah dan sumber daya, tetapi untuk mencari sesuatu." Tatapan semua orang membeku mendengar kata-kata ini. Qiyu, Kaisar Kekaisaran Tianlan, adalah yang pertama bertanya, "Apa itu?" Dong Fang Yan menjawab, "Sepotong batu." "Batu?" Qiyu tampak bingung. Guang He, Sen King, dan Wan Tong juga dipenuhi pertanyaan. Wan Tong bertanya, apakah satu batu saja cukup bagi Yingzhu untuk memobilisasi pasukan sebesar itu? Dong Fang Yan menjawab, "Ini bukan batu biasa. Konon katanya memiliki asal-usul yang misterius dan mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Batu itu pertama kali muncul di alam rahasia di perbatasan Yingzhu dan Yunzhu. Konon batu itu diperoleh oleh para kultivator dari Yunzhu. Selama ini, Yingzhu telah membantai para kultivator Yunzhu kita dalam upaya untuk menemukan batu itu." Guang He melangkah maju dan bertanya, "Dari mana kau mendapatkan informasi ini?" "Benarkah?" Sen King berkata, "Kedengarannya tidak masuk akal bagiku. Apa kau hanya terlambat dan mengarang alasan?" Dong Fang Yan terdiam. "Bagaimana mungkin aku berbohong tentang hal seperti itu?" Sen King menjawab dengan lugas, "Itu belum sepenuhnya pasti. Apa kau belum cukup berbohong?" Oke, tunggu saja permintaan maafmu." Dong Fang Yan melambaikan tangannya dan memanggil sebuah kantong kain. Kantong ini sebenarnya adalah senjata ajaib. Dong Fang Yan membentuk segel dengan satu tangan dan merapal mantra. Kantong itu mengembang dengan cepat, lalu terbuka, memperlihatkan seorang pria parubaya yang sekarat terguling keluar. "Hah, seseorang dari Yingzhu," kata Sen King secara naluriah. Tatapan yang lain menajam. Dong Fang Yan berkata, "Bukankah pertempuran hebat terjadi di Ngarai Wangtian beberapa waktu lalu? Rumah suci Yufeng kita menangkap beberapa tahanan saat itu. Kemudian, melalui interogasi, saya mengetahui bahwa orang ini adalah kepala aula dari Yingzhu. Semua informasi ini telah digali darinya." Mendengar ini, keraguan di hati mereka sebagian besar mereda. Wan Tong menatap dingin pria yang tergeletak di tanah. "Apa sebenarnya yang kalian, orang-orang Yingzhu, cari?" Pria itu berkata dengan lemah, Saya juga tidak yakin. Saya hanya tahu itu batu dengan rune hitam putih di atasnya, dipenuhi dengan keilahian purba. Saya tidak tahu yang lain." Mata Wan Tong menjadi gelap, dan ia hendak melangkah maju. Dong Fang Yan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Baiklah, saya sudah menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Tidak perlu membuang waktu kalian." Wan Tong berhenti sejenak. Beberapa orang saling bertukar pandang. Setelah hening sejenak, Penatua Guang He dari Sekte Ilahi Xuan Xiao berkata, "Sepertinya semuanya lebih rumit dari yang kita bayangkan. Sebelumnya, semua orang berasumsi bahwa Yingzhu hanya terlibat dalam perampokan sumber daya sederhana. Tanpa diduga, ternyata ada motif lain. Siapa yang tahu siapa yang mendapatkan batu itu?" tanya Guang He tegas. Dong Fang Yan, Sen King, dan Wan Tong juga menggelengkan kepala. Qiyu, penguasa Kekaisaran Tianlan, berkata, "Yunzhu sangat luas. Menemukan benda itu di antara miliaran kultivator seperti mencari jarum di tumpukan jerami." Guang He berkata, "Ya, satu-satunya solusi sekarang adalah menginterogasi perlahan semua kultivator yang telah pergi ke perbatasan Yunzhu dalam 6 bulan terakhir." Sen King berkata, "Ya, hanya itu cara." Guang He melanjutkan, "Juga, kita mungkin perlu memberitahu sekte-sekte besar dan meminta mereka untuk mengirim lebih banyak personel." Yang lain mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa.
Saat itu, seorang komandan pengawal berbaju besi bergegas masuk. Yang mulia, para tetua, ini mengerikan. Semua orang terkejut, menatap pendatang baru itu. Komandan itu melanjutkan, musuh dari Yingzhou telah menyerbu wilayah Kekaisaran Tianlan kita dan sedang menuju ibu kota Kekaisaran kita. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang berubah. Ini memang masalah serius. Cepat, kata Qiyu, seluruh kota siaga, siap bertempur kapan saja. Ya, pihak lain segera berbalik dan mundur. Qiyu menatap Guang He, Dong Fangyan, dan yang lainnya, para tetua, sepertinya perang besar akan segera pecah. Aku meminta keempat sekte untuk mempertahankan kota kekaisaran kita. Jangan biarkan kekaisaran Tianlan dibantai seperti faksi-faksi lain oleh para kultivator Yingzhou. Guang He menjawab, tenang saja. Yang mulia Qiyu, kami di sini untuk melindungi kekaisaran Tianlan. Ekspresi Qiyu sedikit mereda. Dong Fangyan melanjutkan, ayo pergi, beritahu semua anggota sekte untuk bersiap meninggalkan kota menghadapi musuh. Kota Kekaisaran. Seluruh kota sudah berada di bawah darurat militer, dan saat ini, suasana di kota menjadi semakin tegang. Di kediaman tempat tinggal anggota sekte ilahi Xuan Xiao. Ketukan cepat di pintu mengejutkan Xiao Nunu dari kamarnya. Adik Xiao, cepat, suara Zuosi terdengar. Xiao Nunu kemudian berdiri dan membuka pintu. Ada apa, kakak senior Zuosi? Zuosi berkata, musuh dari Yingzhou telah tiba di Kekaisaran Tianlan dan diperkirakan akan segera mencapai ibu kota Kekaisaran. Tetua Sun Yuan baru saja memberi perintah agar kita bertemu mereka di luar kota. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Secepat itu, Zuosi mengangguk. Ayo pergi. Orang-orang dari 3 sekte lainnya sudah pergi. Tanpa ragu, Xiao Nunu mengikuti Zuosi keluar kota. Pada saat itu, para kultivator dari 4 sekte besar berkumpul di gerbang ibu kota Kekaisaran. Ekspresi mereka serius, dan mereka memancarkan semangat juang. Keempat tetua, Guang He, Dong Fangyan, Shen Qing, dan Wan Tong, masing-masing berdiri di depan murid-murid mereka. Duar, pada saat itu, guntur dan angin bergulung di langit di depan, dan langit serta bumi berubah warna. Bersamaan dengan awan gelap yang bergulung-gulung, bagaikan ombak, armada kapal terbang yang megah mendekati ibu kota Kekaisaran Tianlan. Kapal-kapal terbang ini, seperti raksasa prasejarah, memancarkan raungan yang memekakkan telinga kemanapun mereka pergi. Di atas kapal terbang terdepan berdiri seorang pria berjubah hitam. Ia mengenakan topeng, jubahnya berkibar tertiup angin. Mereka datang, seru Zuosi dengan serius. Xiao Nunu, yang berdiri di dekatnya, juga menatap dengan sedikit fokus, menyiratkan kesungguhan. Di antara jajaran sekte ilahi Xuan Xiao, Simeng Sen, Zhu Zan, dan Nian Yuhai juga menunjukkan ekspresi serius. Saat kapal terbang Yingzhou mendekat, keempat tetua Guang He, Dong Fangyan, Shen Qing, dan Wan Tong saling bertukar pandang, masing-masing menyadari semangat juang di mata satu sama lain. Murid-murid sekte ilahi Xuan Xiao, dengarkan perintahku, bunuh. Murid-murid istana ilahi Yufeng, dengarkan perintahku, bertarung. Murid-murid istana Li Huo, dengarkan perintahku, hancurkan musuh dan pertahankan kekaisaran Tianlan. Murid-murid sekte Wan Hua, dengarkan perintahku, singkirkan kutu kupret ini dari Yingzhou. Dengan satu perintah, para murid dari 4 sekte besar langsung menyerbu menuju kapal terbang Yingzhou. Di pihak Yingzhou, pria berjubah hitam di atas kapal terbang pertama mensibir, bunuh mereka. Bunuh mereka, semut Yunzu, bersiaplah untuk Mahtei. Sosok-sosok bergegas keluar dari berbagai kapal terbang. Tiba-tiba, banyak kultivator dari Yunzu dan Yingzhou menyerbu bersama seperti 2 kawanan burung. Tiba-tiba, pertempuran sengit meletus antara langit dan bumi. Di luar ibu kota Kekaisaran, pertempuran sengit meletus antara Yunzu dan Yingzhou. Para kultivator dari kedua belah pihak menyerbu ke medan perang, mengirimkan gelombang kejut ke langit dan bumi. Duar, 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 senjata-senjata magis beradu, kekuatan suci meletus. Seni bela diri beradu, dan akibatnya menyapu langit. Seperti sekawanan serigala ganas, masing-masing pihak tak terhentikan, tak satu pun menyerah. Adik Xiao, mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan lebih banyak musuh, kata Zuosi kepada Xiao Nunu, yang tak jauh darinya. Setelah itu, Zuosi melancarkan pukulan, menghempaskan seorang kultivator dari Yingzhou.
Gelombang kejut yang dahsyat berputar-putar, dan tinju Zuosi luar biasa ganas, penuh energi yang kuat. Xiao Nunu juga ikut bergabung. Seorang kultivator dari Yingzhu bergegas menghampiri Xiao Nunu, mengacungkan pedang lebarnya dan menebasnya. Kultivator ini, yang juga seorang dewa void tingkat menengah, tetap tak tergoyahkan, membiarkan serangan lawan mengenainya. Dengan suara dentuman keras, sedetik kemudian, pedang lebar lawan langsung terpental. Apa ini? Mata lawan terbelalak kaget. Sebelum sempat bereaksi, Xiao Nunu menghantamkan tinjunya ke dada, mematahkan tulang dada dan menghancurkan organ dalamnya, membuatnya terlempar seperti karung pasir. Kemudian, sosok lain menyerang Xiao Nunu. Seorang kultivator alam dewa kekosongan tingkat menengah berani bertindak begitu arogan. Kali ini, sosok itu adalah seorang kultivator di tahap awal alam dewa kekosongan atas. Ia maju ke depan Xiao Nunu, kelima jarinya membentuk cakar saat ia memukul kepalanya. Ia berasumsi bahwa Xiao Nunu, yang berada di puncak alam dewa kekosongan tingkat menengah, tak akan mampu menangkis satu serangan pun. Namun, cita-citanya memang indah, tetapi kenyataan mengecewakan. Serangan alam dewa kekosongan atas menghantam Xiao Nunu, tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun. Bang! Telapak tangan lawan hancur oleh energi primordial Xiao Nunu. Orang itu menjerit kesakitan, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin badan fisik orang ini begitu tangguh? Xiao Nunu menamparkan dengan telapak tangannya, mengenai dada lawannya. Kekuatan guntur yang dahsyat meledak di telapak tangan Xiao Nunu, dan dalam sekejap mata, orang lain terbunuh. Tak lama kemudian, seorang kultivator lain dari Yingzhu mengarahkan pandangannya pada Xiao Nunu. Orang ini adalah orang yang kuat di puncak alam dewa virtual atas. Kau cukup hebat. Kau benar-benar membunuh dua rekanku. Pria itu memegang tombak dan langsung menuju kepala Xiao Nunu. Tatapan Xiao Nunu tajam, dan ia mengambil langkah pancer duntian untuk menghindari serangan lawan. Detik berikutnya, Xiao Nunu muncul di belakang lawan. Ia meninju dan mengenai punggung lawan. Bang! Tinju guntur meledak di antara langit dan bumi, dan pria itu terlempar, tetapi ia tidak mati. Ia berbalik tiba-tiba, dan tombak di tangannya mengeluarkan bayangan senjata tajam. Bayangan-bayangan senjata menyerbu ke arah Xiao Nunu bagai tetesan air hujan, tetapi Xiao Nunu berhasil menghindarinya. Pada saat itu, orang lain menyerbu ke arah Xiao Nunu. Orang ini, yang kultivasinya telah mencapai kesempurnaan alam dewa kekosongan atas, menusukkan pedang panjangnya ke punggung Xiao Nunu. Hei, Mahtei! Bersamaan dengan itu, tombak orang di depannya melesat ke arahnya bagai embusan angin. Dua kultivator alam bayangan, satu di depan dan satu di belakang, melancarkan serangan mematikan pada Xiao Nunu. Mereka yakin itu adalah serangan yang pasti. Namun sesaat kemudian, dua dentuman tumpul bergema di langit dan bumi. Kedua kultivator alam bayangan itu merasakan lengan mereka mati rasa, dan telapak tangan mereka hancur menjadi kabut darah. Bang! Bang! Keduanya tercengang. Xiao Nunu memancarkan aura suci dan hikmat, dan pola-pola ilahi keemasan di badannya menari-nari dan terbakar seperti api. Jelas bahwa Xiao Nunu telah mengaktifkan domain hegemoninya. Apa yang terjadi? Bagaimana aura orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Entahlah. Sebelum keduanya sempat bereaksi, Xiao Nunu berteleportasi dua kali berturut-turut dengan cepat. Bang! Bang! Dua ledakan memekakkan telinga meletus, dan dua awan merah darah kembali berhamburan di sekitar Xiao Nunu. Xiao Nunu kemudian menyerbu gerombolan musuh, sosoknya bagai kilat, membantai satu persatu musuh. Hujan darah berhamburan di langit dan bumi, dan anggota badan yang patah beterbangan di mana-mana. Pertempuran semakin sengit, korban terus berjatuhan dari 4 sekte besar dan Yingzhu. Banyak penjaga kekaisaran Tianlan juga ikut bertempur. Di pihak Yingzhu, pria berjubah hitam itu tetap berada di atas kapal terbang, menatap Guang He, Dong Fangyan, Shen Qing, dan Wan Tong. Hentikan perjuangan kalian yang sia-sia. Hari ini, kekaisaran Tianlan akan dihancurkan oleh tanganku. Saat pria berjubah hitam itu menyelesaikan kata-katanya, aura yang luar biasa memancar darinya. Wajah Guang He berubah. Alam Dewa Void tahap surgawi akhir. Guang He sendiri baru berada di alam Dewa Void tahap surgawi tahap tengah. Dong Fangyan, Shen Qing, dan Wan Tong berada di peringkat yang sama. Namun, pria berjubah hitam di hadapannya ini sebenarnya telah mencapai tahap akhir. Ingat namaku, Yingzhu, Tang Hu.
Seketika, ia menyerang dengan telapak tangan. Langit menjadi gelap, alam semesta tertutupi, dan sebuah telapak tangan hitam raksasa turun dari langit, menamparkan Guang He, Dong Fangyan, dan 4 orang lainnya di depan. Meskipun mereka berempat satu tingkat lebih rendah, keempatnya bukanlah orang biasa. Serang bersama, seru Guang He. Tanpa ragu, mereka berempat membentuk segel secara bersamaan, mengaktifkan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian, 4 sinar cahaya melesat keluar secara bersamaan. Keempat sinar cahaya ini menekan bagian bawah telapak tangan hitam, menahannya agar kekuatan telapak tangan tidak jatuh. Duar, dengan suara keras, energi meledak, dan akibatnya menyebar, seperti gelombang kejut seperti badai yang memancar ke 10 penjuru langit dan bumi. Ruang terdistorsi dan tertutup retakan padat. Guang He, Dong Fangyan, Shen Qing, dan Wan Tong semuanya mundur, dan kekuatan spiritual mereka masing-masing agak terpencar. Tang Hu mensibir, lumayan, kau nyaris tak bisa menahan seranganku. Berhenti sejenak, Tang Hu menyerbu, meraih Guang He dan melayangkan pukulan kuat ke wajahnya. Guang He dengan cepat membalas, dan keduanya bertukar pukulan, membuat Guang He terpental ratusan meter, darah mengucur dari sudut mulutnya. Melihat ini, Dong Fangyan, Shen Qing, dan Wan Tong melancarkan jurus mematahkan mereka. Formasi pedang es. Dong Fangyan melepaskan aliran energi pedang es putih yang tak terhitung jumlahnya, gumpalan cahaya pedang yang padat melesat ke arah Tang Hu. Tebasan api. Shen Qing menangkupkan kedua telapak tangannya, dan sebuah pedang berapi melesat keluar, menebas musuh dengan kekuatan yang mengerikan. Segel transformasi bintang. Wan Tong mengerahkan seluruh kekuatannya, melepaskan segel emas raksasa. Segel emas itu jatuh seperti meteorit, menghantam sasarannya. Tang Hu mensibir, dengan kemampuan sekecil itu, kau takkan bisa mengalahkanku. Tiba-tiba, aura hitam pekat memancar dari Tang Hu. Energi hitam ini sebenarnya adalah 4 klon. Keempat klon tersebut memposisikan diri di 4 arah di sekitar Tang Hu, secara bersamaan mengangkat perisai hitam. Perisai bayangan ajaib. Boom, boom, boom. 3 gelombang kekuatan meletus, memicu kepanikan yang mengerikan. Meskipun Dong Fangyan, Shen Qing, dan Wan Tong melancarkan serangan gabungan, mereka tak mampu menggoyahkan Tang Hu. Seluruh kekuatan mereka dinetralkan oleh perisai bayangan ajaib Tang Hu. Kemudian, Tang Hu menyerang lagi, dan keempat klonnya secara bersamaan menyerang Guang He, Dong Fangyan, dan yang lainnya. Saat mereka bergerak, mereka berubah menjadi bilah-bilah hitam yang tajam. Pedang tanpa bayangan. Bam, 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 bam. Energi bilah pedang yang mengerikan meletus di antara langit dan bumi, membuat Guang He, Dong Fangyan, Shen Qing, dan Wan Tong mundur lagi. Luka mereka semakin parah dan kondisi mereka semakin memburuk. Jelas bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan mereka akan kesulitan mengalahkan Tang Hu. Mundur, seru Guang He. Dong Fangyan segera memberi perintah. Murid-murid Jade Maple Divine Mansion, dengarkan. Kembali ke kota. Guang He, Shen Qing, dan Wan Tong, tanpa ragu, segera memerintahkan mundur ke ibu kota kekaisaran. Para pengikut dari 4 sekte utama mulai mundur dari pertempuran dan kembali ke kota kekaisaran. Sementara itu, di dalam kota kekaisaran, di atas istana yang megah, Qiyu, Kaisar Kekaisaran Tianlan, menyaksikan pertempuran yang berlangsung di luar dari kejauhan. Alisnya berkerut khawatir. Orang-orang dari 4 sekte utama tidak mampu menahan serangan Yingsu. Segera, Qiyu berbicara kepada seorang penjaga di sampingnya, sampaikan perintah ini. Segera setelah orang-orang dari 4 sekte utama kembali, segera aktifkan formasi pertahanan kota. Baik, Yang Mulia, penjaga itu bergegas pergi. Di luar kota, orang-orang dari 4 sekte utama segera kembali. Adik muda Xiao, mundur. Zuosi menepis lawannya dan kembali ke kota. Xiao Nunu tentu saja tidak berniat berlama-lama dalam pertempuran. Sejujurnya, pihak Yingzu memang memiliki banyak prajurit yang kuat. Jika pertempuran berlanjut, Yunzu kemungkinan besar akan menderita. Semua orang bergegas kembali ke ibu kota kekaisaran. Saat orang terakhir masuk, formasi pertahanan kota kekaisaran diaktifkan. Seketika, sebuah perisai setengah lingkaran raksasa menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Namun, tepat ketika semua orang di Yunzu merasa lega, kehampaan di atas 9 langit runtuh. Sebuah gunung turun dari kehampaan, memancarkan gelombang kekuatan yang mengerikan. Apa itu? Pupil mata Guang He mengerut,
wajahnya berubah drastis. Dong Fang Yan, Shen Qing, dan Wan Tong juga ngeri. Senjata ajaib yang luar biasa, menantang surga, kata Dong Fang Yan dengan muram. Wan Tong mengikutinya, dan yang mewujudkan kekuatan keteraturan. Duar, dengan suara gemuruh yang menggelegar, gunung itu menghantam keras puncak formasi pertahanan. Kekuatan dahsyat terpancar ke 10 penjuru langit dan bumi. Formasi pertahanan ibu kota kekaisaran dipenuhi retakan, seolah-olah akan hancur dalam sekejap. Tang Hu menatap gunung itu dengan dingin. Hei, tetua Meng Xiao, sebenarnya kau tidak perlu datang, aku sudah cukup di sini. Kemudian, suara teredam bagaikan guntur terdengar dari kehampaan. Kemenangan cepat lebih baik, jangan biarkan mereka menunggu bala bantuan datang. Swiss, saat kata-kata itu terucap, sesosok muncul di langit di depan Tang Hu. Melihat pendatang baru itu, orang-orang dari 4 sekte besar di Yunzu semakin terkejut. Satu lagi orang kuat di tahap akhir alam Dewa Void tingkat surgawi. Tang Hu sendirian saja sudah sulit dihadapi. Tanpa diduga, datanglah orang lain dengan tingkatan yang sama. Terlebih lagi, lawannya juga membawa senjata ajaib yang mengandung kekuatan keteraturan. Hal ini mustahil untuk dilawan. Tanpa ragu, Dong Fang Yan berkata kepada Guang He, Wan Tong, dan Shen Qing, cepat dan evakuasi. Evakuasi segera, teriak Dong Fang Yan, tetua Jade Maple Divine Mansion. Ekspresi Guang He, Wan Tong, dan Shen Qing berubah tanpa sadar. Bahkan mereka tidak mengantisipasi keganasan serangan Yingsu. Satu ahli alam Dewa Void tingkat surgawi akhir yang memimpin serangan tidaklah cukup, satu lagi telah tiba. Pada saat itu, Wan Tong, tetua sekte Wan Hua, berseru, gunung itu akan runtuh. Pupil mata mereka mengecil. Formasi pertahanan yang menjulang di atas ibu kota kekaisaran dipenuhi retakan, senjata magis gunung itu memberikan tekanan tanpa henti. Bertahan, seru Guang He, tetua sekte ilahi Xuan Xiao, buru-buru, jangan biarkan jatuh. Segera, Guang He, Wan Tong, Shen Qing, dan Dong Fang Yan secara bersamaan menyalurkan kekuatan penuh mereka, masing-masing melepaskan air terjun energi spiritual yang membumbung tinggi ke langit. Keempat air terjun tersebut menyatu menjadi formasi pertahanan, memperkuat pertahanannya. Bersamaan dengan itu, Guang He mengirimkan pesan kepada Qiyu, Kaisar Kekaisaran Tianlan. Yang mulia, Qiyu, cepat aktifkan susunan teleportasi kota. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Qiyu berdiri di atas sebuah menara di kota. Mendengar suara Guang He, ia segera memanggil ke arah belakangnya, Tetua Qing, Tetua Su. Swiss, Swiss. Saat kata-kata itu terucap, dua tetua muncul di samping Qiyu. Kedua tetua ini adalah tetua kehormatan Kekaisaran Tianlan, yang senantiasa menjaga keselamatan Qiyu. Keduanya memiliki tingkat kultivasi alam Dewa Void tingkat surgawi tingkat menengah. Yang sebanding dengan Guang He, Dong Fang Yan, dan yang lainnya. Dua tetua, cepat aktifkan susunan teleportasi kota. Tanpa ragu, kedua tetua itu terbang ke angkasa. Kemudian, mereka dengan cepat membentuk segel tangan dan masing-masing melepaskan sebuah cakram. Wosh, wosh. Kedua cakram itu meletuskan cahaya ilahi yang cemerlang, terbang ke kiri dan ke kanan menuju dua platform tinggi di kota. Saat cakram-cakram susunan mendarat di platform, rune ilahi purba yang tak terhitung jumlahnya langsung aktif, dan susunan teleportasi di kedua platform pun aktif. Dua gerbang teleportasi muncul bersamaan di atas platform. Gerbang-gerbang itu menyerupai gerbang biru yang berputar-putar. Pemandangan yang sungguh menakjubkan. Yang mulia, saluran teleportasi terbuka. Ayo pergi. Sekelompok penjaga Kekaisaran Tianlan dengan cepat mengepung Qiyu. Tanpa ragu, Qiyu memimpin para ahli Kekaisaran Tianlan yang banyak jumlahnya untuk evakuasi. Guang He segera memberi perintah, Sun Yuan, bawa murid-murid kita dan pergi. Baik, Tetua Sun Yuan, yang berdiri di dekatnya, langsung setuju. Ia tidak berani ragu. Dilihat dari situasi saat ini, sumber daya di bagian peta Kekaisaran Tianlan ini pasti telah hilang. Oleh karena itu, para murid dari 4 sekte besar tidak punya pilihan selain mengungsi dengan cepat. Dong Fang Yan, Wan Tong, dan Shen Qing juga mengeluarkan perintah, mendesak murid-murid mereka untuk segera menuju gerbang teleportasi. Tentu saja, orang-orang dari 4 sekte besar itu terbang cepat menuju kedua gerbang teleportasi tanpa ragu. Cepat, terlalu banyak master di Yingsu.
Kita tunggu bala bantuan tiba, lalu kita bisa melawan mereka sampai mati. Pergi, orang-orang dari 4 sekte dengan cepat terbang menuju gerbang teleportasi. Di luar kota kekaisaran, Tang Hu, seorang tokoh kuat dari Yingzhou, menatap ke depan dengan tatapan dingin, dasar sampah tak kompeten. Jadi 4 sekte Yunzu tak lebih dari ini. Di samping Tang Hu berdiri sosok kuat lainnya, Meng Xiao, yang telah mencapai alam dewa void tingkat surgawi akhir. Meng Xiao berbadan kekar dengan badan besar. Senyum dingin tersungging di wajahnya, jangan khawatir, mereka tak bisa kabur. Seketika, Meng Xiao merentangkan kelima jarinya dan mengendalikan senjata sihir gunung dari jarak jauh. Garis-garis api muncul di senjata sihir gunung. Puncak gunung tiba-tiba berubah menjadi merah menyala, seperti besi kep raksasa. Orde ledakan, duar, sebuah kekuatan dahsyat meletus, dan senjata sihir gunung itu tiba-tiba meledak seperti bintang, melepaskan daya penghancur yang tak terkendali. Langit dan bumi berguncang, dan ruang angkasa retak. Formasi pertahanan, yang sudah dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya, langsung tertusuk lubang besar. Akibat mengerikan menyapu ke segala arah. Di bawah, Guang He, Dong Fang Yan, Shen Qing, dan Wan Tong menggigil, badan mereka menyemburkan darah. Senjata ajaib Meng Xiao meresapi dirinya dengan secercah keteraturan perintah ledakan. Serangan gunung, yang dilepaskan oleh gunung, menciptakan ledakan dahsyat dengan kekuatan yang luar biasa. Senjata ajaib gunung itu tidak hanya menembus formasi pertahanan, tetapi juga jatuh seperti meteorit, jatuh ke arah kota kekaisaran di bawah. Guang He, Dong Fang Yan, dan yang lainnya segera minggir. Boom! Detik berikutnya, gunung itu menghantam bumi. Kekuatan dahsyat merasuki tanah, diikuti oleh serangkaian ledakan dahsyat. Boom! 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 Seperti tanah longsor, tsunami. Menara demi menara hancur menjadi puing-puing, jalan demi jalan rata dengan tanah. Di bawah pengaruh ordo ledakan, gelombang panas menyapu 10 penjuru, menelan gedung-gedung kota dan para murid dari 4 sekte yang belum berhasil melarikan diri. Gawat, Zuosi dari Sekte Ilahi Xuan Xiao berteriak ketakutan. Ia diapit oleh beberapa murid Sekte Ilahi Xuan Xiao lainnya, termasuk Xiao Yuyan, Si Mengsen, dan Zhu San. Mereka belum mencapai saluran teleportasi. Melihat mereka akan ditelan gelombang panas, Tetua Sun Yuan, yang memimpin retret, melompat maju, membentuk segel tangan dan menciptakan penghalang. Namun, Tetua Sun Yuan hanyalah seorang tetua sekte dalam biasa, kultivasinya berada di tingkat kesempurnaan alam dewa kekosongan tingkat bumi. Dibandingkan dengan tetua tingkat tinggi seperti Guang He, kekuatannya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, ia kesulitan menahan gelombang panas yang berasal dari kekuatan keteraturan. Dengan suara duar yang menggelegar, penghalang yang diciptakan Sun Yuan langsung tertutup retakan yang rapat. Mata Sun Yuan melebar, wajahnya pucat pasi. Oh tidak, kekuatan ini terlalu kuat. Rasanya ia hampir pingsan. Tiba-tiba, sesosok muda melintas di depan Sekte Ilahi Xuan Xiao dan tiba di samping Sun Yuan. Adik muda Xiao, panggil Zuosi secara naluriah. Yang lain juga terkejut. Xiao Nunu memanggil tongkat Dewa Layu, dan kemudian sebuah perintah layu yang kuat meletus darinya. Kekuatan layu hitam, seperti segudang naga hitam, menyerbu menuju gelombang panas yang membakar. Meskipun kultivasi Meng Xiao telah mencapai alam dewa kekosongan tahap surgawi akhir, dan kekuatan yang dilepaskannya dari senjata sihir gunungnya tidak diragukan lagi lebih besar, ini hanyalah akibat dari perintah ledakan, bukan serangan langsung. Oleh karena itu, Xiao Nunu dan Sun Yuan mampu menetralkannya. Saat kekuatan layu menghilang, gelombang panas dengan cepat menghilang dan lenyap menjadi ketiadaan. Kerumunan di belakang terkejut. Sun Yuan juga berkeringat dingin, hampir saja. Xiao Nunu lalu berkata dengan suara berat, kalian belum pergi. Semua orang segera tersadar dan bergegas menuju saluran teleportasi. Adik muda Xiao, tetua Sun Yuan, kalian cepat ikuti, teriak Zuosi. Xiao Nunu dan Sun Yuan tanpa ragu, mengikuti rombongan Sekte Ilahi Xuan Xiao dan segera memasuki saluran teleportasi. Melalui saluran teleportasi Kekaisaran Tianlan, keempat sekte tersebut untuk sementara lolos dari jangkauan serangan musuh. Saat itu, keempat sekte tiba di sebuah lembah yang luas. Lembah itu dikelilingi kabut tebal dan hutan lebat. Di mana ini? Tanya Zuosi bingung. Ini lembah kabut langit,
tempat yang telah diatur sebelumnya oleh tetua Guang He dan yang lainnya. Sun Yuanlah yang menjawab Zuozi. Ia melanjutkan, lembah kabut langit adalah area kunci di Yunzu kami. Lembah ini diselimuti kabut sepanjang tahun, memberikan kami perlindungan alami. Zuozi mengangguk. Kemudian, ia menatap Xiao Nunu di belakangnya dan berkata, "Adik Xiao, terima kasih padamu dan tetua Sun Yuan tadi, kalau tidak, kami pasti sudah terluka parah." Xiao Yuyan juga menunjukkan ekspresi terima kasih. Xiao Nunu dengan tenang menjawab, "Tidak apa-apa, itu hanya masalah sepele." Si Meng Sen, Zhu Zan, dan Nian Yuhai di belakangnya tampak agak aneh. Mengingat tingkat kultivasi Sun Yuan, Zuozi, Xiao Yuyan, dan yang lainnya, dalam situasi seperti itu, kemungkinan besar mereka hanya akan terluka parah, bukan fatal. Namun, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Setelah ragu sejenak, si Meng Sen melangkah maju dan berkata, "Adik Xiao, terima kasih dan tetua Sun Yuan karena telah menyelamatkan hidup kami." Zhu Zan dan yang lainnya juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Hanya Nian Yuhai yang memasang wajah tegas, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, ia dan Xiao Nunu punya dendam. Ekspresi Xiao Nunu tidak banyak berubah, hanya anggukan kecil sebagai tanggapan. Saat itu, Swiss, beberapa sosok turun dari langit dan mendarat tak jauh dari mereka. Mereka adalah Guang He, Dong Fangyan, Wan Tong, dan Shen Qing. Keempatnya adalah yang terakhir mundur. Napas mereka agak lemah, dan ada darah di sudut mulut mereka. Jelas mereka menderita luka dalam yang serius. "Penatua Guang He, apakah kalian semua baik-baik saja?" Sun Yuan bergegas maju untuk bertanya. Guang He melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, kalian tidak akan mati." Kemudian, Qiyu, Raja Kekaisaran Tianlan, berjalan keluar dari lembah Tianwu. "Empat tetua, bagaimana situasinya?" Qiyu tampak khawatir. Di belakangnya ada dua tetua Kekaisaran Tianlan, Tetua Qing dan Tetua Su. Dong Fangyan menjawab, "Ketika kami tiba, saluran transmisi sudah ditutup, dan orang-orang dari Yingzhu tidak akan bisa membukanya untuk sementara waktu. Kami akan tinggal di lembah Tianwu untuk sementara waktu dan menunggu bantuan dari sekte." Wan Tong juga berkata, "Jangan khawatir. Dukungan dari keempat sekte akan tiba paling lama dalam beberapa hari. Lembah Tianwu luas dan dilindungi oleh penghalang alami, jadi tidak akan mudah bagi orang-orang dari Yingzhu untuk menemukan kita." Shen Qing juga menambahkan, "Benar, sekte ini pasti akan mengirimkan pasukan inti mereka kali ini, dan kita pasti akan mampu membalikkan keadaan." Mendengar ini, Qiyu merasa sedikit lebih tenang. Ia mendesah pelan, "Aku tidak menyangka serangan Yingzhu begitu dahsyat. Sepertinya perang antara kedua negara ini tidak akan berakhir untuk sementara waktu." Guang He berkata, "Kita ceroboh. Dilihat dari cara Yingzhu kali ini, sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai menemukan benda itu. Kita ceroboh. Dilihat dari tindakan Yingzhu kali ini, dia pasti tidak akan menyerah sampai menemukan benda itu." Guang He mendesah pelan. Dong Fangyan menyipitkan mata. "Siapa yang memiliki benda itu?" Si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengarnya sungguh-sungguh. Xiao Nunu, Zuozi, Xiao Yuyan, dan yang lainnya di dekatnya tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Yingzhu sedang mencari sesuatu. Apa yang dia cari? Namun, Qiyu, Guang He, Dong Fangyan, dan yang lainnya tidak melanjutkan percakapan. Guang He berkata, "Kirim pesan. Suruh para murid dari setiap sekte mendirikan kemah di lembah kabut langit dan memulihkan diri. Kita kemungkinan akan menghadapi pertempuran besar lagi, jadi kita harus cepat pulih." Dong Fangyan, Wan Tong, dan Shen Qing mengangguk. Yunzu telah menderita kekalahan dalam pertempuran melawan Kekaisaran Tianlan ini. Meskipun bukan kekalahan telak, korban jiwa tetap cukup besar. Apalagi karena ibu kota Kekaisaran Tianlan telah direbut, ini berarti hilangnya satu lagi sumber daya peta. Kemajuan Yingzhu kini semakin dekat ke wilayah Yunzu. Ini bukan hal yang baik. Setelah itu, para anggota empat sekte dan para kultivator Kekaisaran Tianlan mendirikan kemah di lembah kabut langit. Memanfaatkan labirin alami lembah kabut langit, mereka bisa mendapatkan banyak waktu untuk beristirahat. Malam, tenda-tenda berbentuk kubah berdiri silih berganti di lembah kabut langit. Xiao Nunu berdiri sendirian di tepi tebing curam, menatap lautan awan di depannya. Xiao Nunu masih gelisah. Lagi pula,
baru kurang dari 2 tahun sejak ia tiba di tanah suci Taichu, dan Yunzu serta Yingzu sudah berperang. Dan dilihat dari situasinya, konflik itu hanya akan semakin memanas. Namun, Xiao Nunu tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Alasannya sederhana, wilayah Yunzu terhubung dengan Laut Batas. Di luar Laut Batas, wilayah itu terhubung dengan alam Dharma Segudang. Alam Dharma Segudang, pada gilirannya, terhubung dengan alam-alam tingkat rendah seperti alam langit hampa dan alam abadi 9 provinsi. Setelah Xiao Nunu memenuhi janjinya kepada 9 permaisuri dan Ratu Iblis di Pagoda Emas Pancer, ia pasti akan kembali ke alam Dharma Segudang. Untuk rencana selanjutnya, yang terbaik adalah Yunzu tidak jatuh ke tangan Yingzu. Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk membayangkan wajah Nan Lian, Jiu Yuyuan, dan yang lainnya. "Adik Xiao, kau di sini." Pada saat itu, sebuah suara bersemangat terdengar di telinga Xiao Nunu. Membuyarkan lamunannya, ia berbalik dan melihat Xiao Yuyan berdiri di sampingnya. "Kakak Xiao." Xiao Nunu mengangguk kecil. Xiao Yuyan tersenyum tipis, lalu berkata, "Nah, pil penciptaan Xuan Yuan. Aku berpikir untuk mulai menyempurnakannya untukmu hari ini, tapi sayangnya, aku malah menemui hal seperti ini." Xiao Nunu tersenyum, "Tidak apa-apa, kakak Xiao, ingatlah itu." Xiao Yuyan menjawab, "Jangan khawatir, aku pasti tidak akan melupakannya." Xiao Nunu mengangguk, "Ya." Xiao Yuyan melanjutkan, "Ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu." Xiao Nunu berkata, "Katakan saja padaku." Xiao Yuyan, baru saja tetua Guanghe menemuiku dan berkata bahwa akhir-akhir ini, pil adalah barang konsumsi utama, terutama pil yang dapat dengan cepat pulih dari cedera dan meningkatkan keterampilan. Permintaannya lebih banyak dari sebelumnya. Setelah jeda, Xiao Yuyan melanjutkan, "Kalau begitu, bahan alkimia di badanku hampir habis, dan aku tidak tahu kapan dukungan dari sekte akan datang. Jadi, aku ingin pergi ke pegunungan primitif di selatan lembah Tianwu untuk mencari beberapa bahan obat." Xiao Nunu bertanya, "Lalu bagaimana?" "Baiklah, aku ingin meminta adik muda Xiao untuk ikut denganku." Xiao Yuyan sebenarnya sedikit malu ketika mengatakan itu. Keterampilan alkimia Xiao Yuyan termasuk yang terbaik di sekte ilahi Xuan Xiao. Namun, tingkat kultivasinya baru berada di tahap awal alam dewa kekosongan tingkat bumi. Kekuatan ini hanya dianggap rata-rata untuk sekte dalam sekte ilahi Xuan Xiao. Xiao Yuyan telah menyaksikan kekuatan Xiao Nunu sepanjang hari, dan jika Xiao Nunu bersedia menemaninya, itu akan lebih aman. Xiao Yuyan melambaikan tangannya dan berkata, "Tentu saja, jika adik muda Xiao tidak mau pergi, kau tidak perlu pergi. Jangan memaksakan diri." Xiao Nunu berkata, "Jika aku tidak pergi, bagaimana mungkin kakak senior Xiao bersedia membantuku menyempurnakan pil penciptaan Xuan Yuan?" Xiao Yuyan menjawab, "Tidak, aku sudah berjanji padamu, jadi aku akan melakukannya." Xiao Nunu berkata, "Aku hanya bercanda." Mata indah Xiao Yuyan berbinar. "Jadi, adik muda Xiao, kau setuju?" Xiao Nunu mengangguk, "Ya." Sejujurnya, berdasarkan kesediaan Xiao Yuyan untuk membantunya menyempurnakan pil, Xiao Nunu tidak akan menolak. Xiao Yuyan berkata, "Baiklah, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan melapor pada tetua Guanghe." Xiao Nunu menjawab, "Baiklah." Xiao Yuyan berbalik dan segera pergi. Setelah beberapa saat, ia kembali. "Ayo pergi, adik Xiao, aku sudah memberitahu tetua Guanghe. Dia lega mendengar kau mau ikut denganku," kata Xiao Yuyan sambil tersenyum. Xiao Nunu juga tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Kemudian, Xiao Yuyan memanggil senjata ajaib terbang. Senjata ajaib itu tampak seperti daun tanaman spiritual. Panjang daunnya 5 atau 6 meter, cukup untuk menampung 2 orang. Wus, senjata ajaib terbang itu melesat di langit di atas lembah kabut langit dan terbang jauh ke selatan. Namun, area yang tertutup kabut di lembah kabut langit terlalu luas. Dalam sekejap, Xiao Nunu merasa telah memasuki lautan awan. Xiao Nunu bertanya, "Kakak Xiao, kabut di lembah Tianwu sangat tebal, apa kau yakin bisa menemukan tempat itu?" Xiao Yuyan menjawab, "Ya, aku bisa menemukannya. Aku pernah ke sana sebelumnya." Xiao Nunu tertegun, "Kau pernah ke sana sebelumnya?" Xiao Yuyan membenarkan, "Iya. Konflik antara Yingzu dan Yunzu bukan hanya 1 atau 2 hari. Banyak perang telah terjadi di masa lalu. Ini bukan pertama kalinya aku berpartisipasi dalam misi sekte dalam." Xiao Nunu, "Aku mengerti.
Xiao Yuyan telah menjadi anggota Sekte Ilahi Xuan Xiao cukup lama, jadi tidak seperti Xiao Nunu, ini bukan pertama kalinya ia mengalami perang antar dua negara. Bahkan pernah sekali aku hampir mati di medan perang, lanjut Xiao Yuyan sambil mendesah, mengapa mereka saling berperang? Setiap perang mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Seandainya saja kekuatan-kekuatan di wilayah ilahi timur bisa hidup berdampingan dengan damai. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Hidup berdampingan secara damai. Itu sulit dicapai. Sejak zaman purba, hukum rimba selalu berlaku. Sekalipun hidup berdampingan secara damai untuk sementara waktu tercapai, dimanapun ada manusia, kekuatan baru, baik dan jahat, akan muncul. Begitu kebaikan dan kejahatan terpecah belah, konflik pasti akan pecah. Persaingan memperebutkan sumber daya, kebencian, dan faktor-faktor lainnya, semuanya merupakan alasan perang. Kakak senior Xiao, tahukah kau apa yang dicari Yingsu? Tanya Xiao Nunu penasaran. Xiao Nunu sebelumnya telah mendengar percakapan antara Guang He, Dong Fangyan, dan beberapa tetua lainnya dengan Qiyu, penguasa kekaisaran Tianlan. Tampaknya invasi Yingsu ke Yunzu bukan hanya untuk merebut sumber daya Yunzu. Ia tampak sedang mencari sesuatu. Xiao Yuyan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Misi tetua Guang He adalah memurnikan ramuan, dan memurnikan ramuan. Dia tidak memberitahuku apapun lagi, dan tentu saja, aku tidak bertanya. Melihat ekspresi kesal Xiao Yuyan, Xiao Nunu tersenyum. Dalam perjalanan menuju tujuan mereka, Xiao Yuyan merapal beberapa jimat. Jimat-jimat ini terbang menuju pegunungan di bawah, beberapa menempel di tebing, yang lain di pepohonan. Ini adalah jejak di sepanjang perjalanan. Meskipun Xiao Yuyan pernah ke lembah kabut langit sebelumnya, kabut di lembah ini masih terlalu tebal, meninggalkan jejak di sepanjang jalan akan memastikan mereka dapat menemukan jalan kembali. Xiao Nunu memperhatikan hal ini dan harus mengakui bahwa Xiao Yuyan adalah gadis yang cukup bijaksana. Tentu saja, tanpa ketelitian, seseorang tidak akan menjadi seorang alkemis. Beberapa jam kemudian, Xiao Nunu dan Xiao Yuyan memasuki pegunungan yang luas dan masih asli. Pegunungan murni ini juga diselimuti kabut, tetapi dibandingkan dengan lembah kabut langit, relatif lebih jernih. Kita sampai, adik muda Xiao. Xiao Yuyan tersenyum. Wus, senjata ajaib terbang itu melayang kurang dari setengah meter di atas tanah. Xiao Yuyan melompat turun dengan ringan. Xiao Nunu mengikutinya. Xiao Yuyan menyimpan senjata ajaibnya dan berkata, pegunungan primitif ini adalah rumah bagi banyak monster darah dewa yang kuat, tetapi juga kaya akan tanaman obat. Ketika kau di sekte luar, kau pasti pernah ke pegunungan roh penjara, kan? Xiao Nunu mengangguk. Ya, saat itu, mereka pergi ke pegunungan roh penjara untuk mencari tanaman obat, yang kemudian akan mereka tukarkan dengan cairan dewa Xuanling untuk membantu menyerap kekuatan benih dewa. Xiao Yuyan berkata, monster darah dewa di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di pegunungan roh penjara. Ayo hati-hati. Xiao Yuyan memimpin jalan, dan tak lama kemudian ia melihat sebuah tanaman obat. Rumput hatian. Semoga berhasil menemukan bahannya secepat ini. Mata Xiao Yuyan berbinar. Ia berlari kecil menghampiri dan mengulurkan tangan untuk memetik rumput yang hati. Namun, tepat pada saat itu, jauh di dalam hutan, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbuka. Detik berikutnya, seekor binatang iblis darah dewa raksasa menerkam ke arah Xiao Yuyan. Itu adalah semut api 7 warna, memancarkan aura keganasan yang kuat. Wajah cantik Xiao Yuyan berubah, semut api dewa 7 warna. Binatang iblis darah dewa itu, yang berada di tahap awal alam dewa kekosongan tingkat bumi, kekuatannya sebanding dengan Xiao Yuyan. Namun, tepat ketika semut api dewa 7 warna itu menyerang Xiao Yuyan, sebuah cambuk panjang tiba-tiba terayun. Cambuk panjang itu berpadu dengan cahaya guntur. Dengan bang, petir menyambar, dan semut api dewa 7 warna itu langsung terbang, menghantam tanah dengan keras. Setelah meronta beberapa kali, ia tetap tak bergerak. Xiao Yuyan menoleh ke arah Xiao Nunu. Ia melihat Xiao Nunu berdiri dengan tenang di belakangnya, memegang cambuk panjang. Meskipun Xiao Nunu memasuki sekte lebih lambat darinya, Xiao Yuyan merasakan rasa aman yang tak terlukiskan ketika melihatnya berdiri di sana. Xiao Yuyan tidak meragukan kekuatan Xiao Nunu. Selama penilaian sekte dalam, Xiao Nunu mengalahkan Murong Xie, yang berada di tahap awal alam dewa kekosongan tingkat bumi, di lantai 7. Sekarang,
Kekuatan Xiao Nunu pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yuyan dengan hati-hati mengambil rumput Xinyang dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Keduanya terus berjalan lebih jauh ke pegunungan primitif. Dengan perlindungan Xiao Nunu, Xiao Yuyan jauh lebih mudah mencari tanaman obat. Ada banyak monster darah dewa yang bercokol di pegunungan primitif, tetapi Xiao Nunu dapat dengan mudah menghadapinya. Lagi pula, Xiao Nunu memiliki beberapa senjata sihir dan tongkat dewa layu di tangannya. Witteret Order bukanlah hal yang bisa diremehkan. Hanya dalam waktu sekitar 2 hari, Xiao Yuyan telah menemukan banyak tanaman obat. Bersambung. Ditunggu kelanjutan Pagoda Emas Pancer. Tetap bersama dengan Suara Serak.